Kamu pernah nggak sih merasa ada cowok yang sikapnya beda banget kalau lagi di dekat kamu? Tapi kamu nggak yakin apakah itu tanda dia suka atau cuma sikap ramahnya aja? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, maka kamu wajib banget membaca seluruh tulisan ini sampai habis karena di sini kita akan membongkar semua gerak-gerik yang secara tidak sadar dilakukan oleh seorang pria ketika dia benar-benar menyukai seorang wanita. Dan yang paling menarik adalah semua gerakan ini terjadi secara otomatis, tanpa direncanakan, tanpa dibuat-buat. Murni keluar dari perasaan yang sudah tidak bisa ditahan lagi oleh tubuhnya sehingga kalau kamu sudah memahami setiap tanda yang akan dibahas di sini maka kemampuanmu untuk membaca perasaan seorang cowok akan meningkat drastis dan kamu tidak akan lagi merasa bingung atau ragu apakah dia benar-benar tertarik padamu atau tidak. Langsung saja kita masuk ke tanda yang pertama yaitu ketika seorang cowok duduk berhadapan denganmu dan tanpa sadar tubuhnya condong ke depan mendekatimu. Ini adalah salah satu bahasa tubuh paling klasik yang menunjukkan ketertarikan dan banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya sinyal ini karena dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang kalau duduk di kursi pasti akan bersandar ke sandaran kursi dalam posisi yang nyaman dan rileks. Tapi ketika seorang cowok benar-benar tertarik pada wanita di hadapannya maka secara tidak sadar tubuhnya akan bergerak maju ke depan seolah-olah ada magnet yang menariknya lebih dekat kepadamu. Bayangkan situasinya seperti ini. Misalnya kamu dan dia sedang ngobrol di sebuah kafe di daerah Kemang atau mungkin di salah satu warung kopi favorit kalian. Awalnya dia duduk santai bersandar di kursinya sambil minum kopi tapi begitu pembicaraan semakin seru dan kamu mulai bercerita tentang sesuatu yang menarik perhatiannya maka tanpa dia sadari tubuhnya sudah condong ke depan. Sikunya mungkin sudah bertumpu di atas meja dan wajahnya sudah lebih dekat denganmu dibandingkan beberapa menit yang lalu. Ini terjadi karena secara psikologis ada keinginan yang sangat kuat dalam dirinya untuk memperpendek jarak antara dia dan kamu. Bukan hanya jarak fisik tapi juga jarak emosional karena ketika seseorang merasa tertarik pada orang lain maka otaknya akan mengirimkan sinyal kepada tubuhnya untuk bergerak lebih dekat sebagai bentuk dari keinginan untuk membangun koneksi yang lebih dalam dan lebih intim. Dalam budaya kita di Indonesia sendiri, kedekatan fisik memang memiliki makna yang sangat mendalam karena kita adalah masyarakat yang hangat dan senang berkumpul. Tapi ada perbedaan yang sangat jelas antara kedekatan yang bersifat persahabatan biasa dengan kedekatan yang didorong oleh perasaan romantis. Kalau dia hanya menganggapmu sebagai teman biasa, maka dia mungkin akan tetap duduk santai bersandar di kursinya sambil sesekali melirik handphonenya. Tapi kalau dia benar-benar tertarik padamu maka seluruh perhatiannya akan tertuju kepadamu dan tubuhnya akan bergerak maju ke arahmu tanpa dia sadari. Jadi kalau lain kali kamu sedang ngobrol berdua dengan seorang cowok dan kamu memperhatikan bahwa posisi tubuhnya semakin lama semakin condong ke arahmu maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan lebih kepadamu. Selanjutnya kita masuk ke tanda kedua yang juga sangat penting untuk kamu perhatikan yaitu ketika seorang cowok secara tidak sadar mengarahkan tubuhnya ke arahmu saat kalian sedang berada dalam sebuah kelompok. Situasi ini sering terjadi misalnya ketika kalian sedang nongkrong bareng teman-teman di sebuah angkringan atau mungkin sedang makan bersama di sebuah restoran Padang, ada banyak orang yang sedang ngobrol dan suasananya ramai. Tapi di tengah keramaian itu kamu memperhatikan bahwa cowok tersebut selalu mengarahkan tubuhnya ke arahmu meskipun yang sedang berbicara adalah orang lain. Ini bukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Ini adalah respons alami dari tubuh seseorang ketika dia merasa tertarik pada orang tertentu karena secara psikologis tubuh kita selalu mengarah kepada hal yang paling menarik perhatian kita. Kalau kamu pernah memperhatikan seseorang yang sedang menonton acara yang sangat menarik di televisi maka kamu akan melihat bahwa seluruh tubuhnya menghadap ke arah layar TV. Begitu juga dengan seorang cowok yang sedang jatuh cinta. Tubuhnya secara otomatis akan mengarah kepada wanita yang menjadi pusat perhatiannya. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa bahasa tubuh ini tidak hanya terjadi ketika kamu yang sedang berbicara. Tapi juga ketika dia yang sedang berbicara karena kalau dia sedang bercerita tentang sesuatu yang menurutnya menarik atau lucu maka secara tidak sadar dia akan mengarahkan tubuhnya ke arahmu karena kamu adalah orang yang paling ingin dia buat terkesan. Kamu adalah orang yang paling ingin dia lihat reaksinya. Dan kamu adalah orang yang paling ingin dia dengar tawanya. Misalnya dia sedang menceritakan pengalaman lucunya saat liburan ke Jogja, dan semua orang di meja tertawa mendengar ceritanya. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik maka matanya akan sesekali melirik ke arahmu untuk memastikan bahwa kamu juga tertawa dan menikmati ceritanya karena persetujuan dan apresiasi darimu jauh lebih penting baginya dibandingkan reaksi dari orang lain di meja tersebut. Ini adalah tanda yang sangat halus tapi sangat kuat, dan kalau kamu sudah mengetahuinya maka kamu akan mulai memperhatikan pola ini di banyak situasi sosial yang berbeda.
Sekarang kita lanjut ke tanda ketiga, yaitu ketika kalian duduk bersebelahan dan dia secara tidak sadar memiringkan tubuhnya ke arahmu. Ini mirip dengan tanda pertama yang sudah kita bahas tapi konteksnya berbeda karena di sini kalian tidak duduk berhadapan melainkan bersebelahan. Misalnya ketika kalian sedang menonton film di bioskop atau mungkin sedang duduk bersebelahan di dalam angkutan umum atau di bangku taman. Ketika seorang cowok menyukaimu dan kalian duduk bersebelahan maka dia akan cenderung memiringkan tubuhnya ke arahmu sehingga bahunya sedikit condong ke arah bahumu. Kadang-kadang jarak antara bahu kalian menjadi sangat dekat atau bahkan bersentuhan dan dia tidak berusaha untuk menjauh. Justru dia menikmati kedekatan itu dan kalau dia bisa dia ingin lebih dekat lagi. Bayangkan misalnya kalian sedang menonton film horor di bioskop dan ada adegan yang menegangkan. Secara alami tubuhmu mungkin akan sedikit mundur karena kaget tapi dia justru akan semakin mendekat ke arahmu seolah-olah ingin melindungimu atau setidaknya ingin merasakan kedekatan fisik denganmu di momen itu. Atau mungkin kalian sedang naik KRL bersama dan kereta sedang penuh sesak. Dia akan memanfaatkan situasi itu untuk berdiri lebih dekat denganmu dan memiringkan tubuhnya ke arahmu sambil berbisik mengatakan sesuatu yang lucu tentang situasi di kereta tersebut. Semua ini terjadi karena ada dorongan alami dalam dirinya untuk memperpendek jarak fisik denganmu dan meskipun dia mungkin tidak menyadarinya tapi tubuhnya sudah lebih jujur daripada kata-katanya. Dalam budaya Indonesia yang menghargai kesopanan dan kehati-hatian dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Gerakan memiringkan tubuh ini mungkin terlihat sangat halus dan tidak mencolok tapi justru karena kehalusannya itulah yang membuat tanda ini menjadi sangat bermakna karena itu berarti perasaannya sudah begitu kuat sampai tubuhnya bereaksi meskipun dia berusaha untuk menjaga sopan santun. Berikutnya kita masuk ke tanda keempat yaitu kontak mata yang lebih lama dari biasanya. Ini mungkin adalah salah satu tanda yang paling banyak dibicarakan dalam dunia psikologi cinta tapi tetap saja banyak orang yang meremehkannya atau tidak menyadarinya padahal kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat dan paling intim yang bisa dilakukan oleh dua orang manusia. Ketika seorang cowok menyukaimu dia akan menatap matamu lebih lama dari biasanya saat kalian sedang berbicara karena melalui tatapan mata itulah dia berusaha menyampaikan perasaannya yang mungkin belum bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Ada sebuah studi dalam bidang psikologi yang menunjukkan bahwa ketika dua orang saling bertatapan selama lebih dari beberapa detik maka otak akan mulai melepaskan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta dan ini menciptakan perasaan kedekatan dan koneksi emosional yang mendalam. Jadi ketika seorang cowok menatap matamu dengan tatapan yang hangat dan penuh perhatian selama beberapa detik lebih lama dari yang biasanya terjadi dalam percakapan normal maka ada kemungkinan besar bahwa dia sedang merasakan sesuatu yang lebih terhadapmu. Tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua cowok berani menatap mata wanita yang disukainya secara langsung karena ada juga tipe cowok yang justru menjadi gugup dan mengalihkan pandangannya ketika wanita yang disukainya balik menatapnya. Ini terutama banyak terjadi pada cowok-cowok Indonesia yang cenderung lebih pemalu dan menjaga sikap di depan wanita yang disukainya. Jadi kalau kamu memergoki seorang cowok sedang menatapmu dari kejauhan dan begitu kamu balik menatapnya dia langsung mengalihkan pandangannya dengan wajah yang sedikit merona maka itu juga bisa menjadi tanda bahwa dia menyukaimu tapi terlalu malu untuk menunjukkannya secara terang-terangan. Yang penting kamu perhatikan adalah intensitas dan frekuensi tatapannya karena kalau dia terus-menerus mencuri pandang ke arahmu meskipun kalian sedang tidak berbicara maka itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa kamu selalu ada di dalam pikirannya. Sebaliknya kalau seorang cowok tidak tertarik padamu maka dia cenderung menghindari kontak mata dan pandangannya akan lebih sering tertuju pada hal-hal lain di sekitarnya seperti handphone, televisi, atau orang lain yang lewat dan ini menunjukkan bahwa pikirannya tidak tertuju kepadamu. Sekarang kita lanjut ke tanda kelima yaitu ketika seorang cowok menyentuh bahumu atau tanganmu secara tidak sengaja saat kalian sedang berjalan bersama. Ini adalah tanda yang sangat menarik karena berhubungan dengan apa yang disebut sebagai sentuhan fisik yang dibalut dengan alasan yang masuk akal. Seorang cowok yang menyukaimu tapi belum berani mengungkapkan perasaannya secara langsung akan mencari kesempatan untuk menyentuhmu secara halus dengan menggunakan berbagai alasan yang terdengar wajar. Misalnya ketika kalian sedang berjalan bersama di trotoar yang ramai dia mungkin akan menyentuh bahumu sambil berkata, hati-hati ada motor dari belakang, atau ketika kalian sedang menyeberang jalan dia akan memegang lenganmu dan mengarahkanmu ke sisi yang lebih aman. Dalam konteks Indonesia yang seringkali jalanannya memang ramai dan penuh dengan lalu lintas yang tidak terduga maka sentuhan-sentuhan seperti ini bisa terasa sangat alami dan wajar sehingga kamu mungkin tidak menyadari bahwa ada maksud yang lebih dalam di baliknya. Tapi kalau kamu memperhatikan polanya maka kamu akan menemukan bahwa dia melakukan sentuhan-sentuhan kecil ini jauh lebih sering daripada yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman biasa.
Dia mungkin menyentuh punggungmu saat membukakan pintu restoran untukmu, atau menyentuh sikumu saat mengarahkanmu ke meja yang kosong, atau menyentuh rambutmu sambil berkata, ada daun nempel, padahal mungkin tidak ada daun sama sekali tapi dia hanya mencari alasan untuk bisa menyentuhmu. Sentuhan fisik memang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun koneksi emosional antara dua orang dan seorang cowok yang sudah berani menyentuhmu meskipun secara halus dan dengan alasan yang masuk akal itu berarti dia sudah merasa cukup nyaman denganmu dan ingin membawa hubungan kalian ke tingkat yang lebih dekat. Perlu dipahami juga bahwa banyak cowok Indonesia yang sebenarnya takut untuk melakukan sentuhan fisik dengan wanita yang disukainya karena khawatir dianggap kurang sopan atau takut ditolak sehingga kalau dia sudah berani menyentuhmu meskipun secara halus maka itu menunjukkan bahwa perasaannya sudah sangat kuat dan dia berani mengambil risiko untuk menunjukkannya. Berikutnya kita masuk ke tanda keenam yaitu ketika seorang cowok selalu memperhatikan ekspresi wajahmu saat makan. Ini mungkin terdengar agak unik tapi ini adalah fenomena yang sangat nyata dan sangat sering terjadi. Banyak cowok yang secara tidak sadar sangat menikmati melihat wanita yang disukainya makan dengan lahap dan menunjukkan ekspresi kesenangan saat menikmati makanan yang lezat. Ini mungkin berkaitan dengan naluri protektif yang dimiliki oleh seorang pria karena melihat wanita yang disukainya makan dengan baik memberikan perasaan puas dan bahagia seolah-olah dia berhasil memenuhi kebutuhan dasar orang yang dia cintai. Dalam budaya Indonesia yang sangat kaya dengan kuliner dan di mana makan bersama, adalah salah satu aktivitas sosial yang paling umum dilakukan maka tanda ini menjadi sangat relevan. Bayangkan misalnya dia mengajakmu makan bakso di sebuah warung legendaris yang menurutnya sangat enak dan saat kamu menyuap bakso tersebut lalu menunjukkan ekspresi senang karena memang enak maka dia akan menatapmu dengan senyuman yang tidak bisa dia tahan karena melihat kamu menikmati makanan yang dia rekomendasikan memberikan kebahagiaan tersendiri baginya. Bahkan ada cowok yang sengaja menawarkan makanannya untukmu sambil berkata, coba deh cobain punya aku ini lebih enak, dan kemudian dia akan memperhatikan dengan penuh perhatian ekspresi wajahmu saat mencicipi makanannya karena reaksimu terhadap makanan yang dia berikan adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Jadi kalau lain kali kamu makan bersama seorang cowok dan kamu memperhatikan bahwa dia lebih banyak memperhatikan wajahmu daripada makanannya sendiri maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia menyukaimu. Dan sebagai tips kecil, kalau kamu juga menyukai cowok tersebut maka jangan ragu untuk menunjukkan reaksi yang ekspresif saat makan bersamanya karena itu akan membuatnya sangat senang dan semakin tertarik padamu. Tanda ketujuh yang perlu kamu perhatikan adalah ketika seorang cowok mencari-cari alasan untuk melakukan sentuhan fisik denganmu. Ini berbeda dengan tanda kelima yang sudah kita bahas sebelumnya karena di sini fokusnya bukan pada sentuhan yang terjadi saat berjalan bersama melainkan sentuhan yang terjadi dalam berbagai situasi lainnya di mana dia secara kreatif menciptakan alasan untuk bisa menyentuhmu. Misalnya dia tiba-tiba berkata, ada bulu mata jatuh di pipimu nih, dan kemudian dengan sangat lembut dia menyentuh pipimu untuk mengambil bulu mata yang mungkin saja memang ada atau mungkin juga tidak ada. Atau mungkin dia berkata, kamu kedinginan ya tanganmu dingin banget, sambil memegang tanganmu untuk merasakan suhunya padahal sebenarnya dia hanya ingin memegang tanganmu. Ada juga cowok yang menggunakan momen-momen tertentu seperti ketika kamu terlihat sedih atau khawatir tentang sesuatu. Dia akan menepuk bahumu sambil berkata, tenang aja pasti semuanya baik-baik aja, dan sentuhan itu meskipun terlihat sebagai bentuk dukungan emosional sebenarnya juga didorong oleh keinginannya untuk memiliki kontak fisik denganmu. Seorang cowok yang tidak tertarik padamu tidak akan repot-repot mencari alasan untuk menyentuhmu karena baginya sentuhan fisik dengan seseorang yang tidak dia sukai adalah sesuatu yang tidak perlu dan bahkan mungkin terasa canggung. Jadi kalau kamu menemukan bahwa seorang cowok selalu punya alasan untuk menyentuhmu secara halus dan alasan-alasan tersebut terasa sedikit dipaksakan atau terlalu sering terjadi maka ada kemungkinan besar bahwa dia sedang mencari cara untuk mendekatkan dirinya kepadamu secara fisik karena sentuhan adalah salah satu bahasa cinta yang paling primitif dan paling jujur. Dalam konteks budaya Indonesia di mana kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah cenderung lebih dijaga dan diperhatikan oleh lingkungan sekitar maka sentuhan-sentuhan kecil ini menjadi semakin bermakna karena itu berarti cowok tersebut berani mengambil risiko untuk menunjukkan perasaannya meskipun mungkin ada mata-mata tetangga atau teman-teman yang memperhatikan. Ini adalah salah satu tanda yang paling mudah diperhatikan tapi juga paling sering diabaikan karena banyak orang menganggapnya sebagai hal yang biasa padahal sebenarnya ada makna yang sangat dalam di baliknya. Ketika seorang cowok menyukaimu dan kamu sedang bercerita tentang sesuatu maka reaksinya akan jauh lebih ekspresif dibandingkan ketika dia mendengarkan cerita dari orang lain.
Misalnya ketika kamu menceritakan sesuatu yang lucu maka dia akan tertawa jauh lebih keras dan lebih lama dibandingkan orang lain di sekitar kalian. Atau ketika kamu menceritakan sesuatu yang mengejutkan maka ekspresi wajahnya akan menunjukkan keterkejutan yang jauh lebih dramatis meskipun sebenarnya ceritamu mungkin tidak semengejutkan itu bagi orang lain. Ini terjadi karena dua alasan utama yaitu yang pertama adalah karena dia memang benar-benar menikmati setiap kata yang keluar dari mulutmu sehingga segala sesuatu yang kamu katakan terasa lebih menarik, lebih lucu, dan lebih mengejutkan baginya dibandingkan bagi orang lain karena ini adalah efek dari perasaan cinta yang membuat segala sesuatu tentang orang yang disukai terasa lebih istimewa dan lebih bermakna. Alasan kedua adalah karena dia ingin menunjukkan kepadamu bahwa dia sangat antusias dengan apa yang kamu katakan dan dia ingin kamu tahu bahwa dia adalah pendengar yang baik dan bahwa dia sangat menghargai setiap cerita yang kamu sampaikan sehingga dia secara tidak sadar memperbesar reaksinya. Sebagai bentuk dari keinginannya untuk membuat kamu merasa dihargai dan diperhatikan. Gerakan tangan dan tubuhnya juga akan menjadi lebih besar dan lebih ekspresif ketika dia sedang berbicara denganmu karena energi positif yang dia rasakan saat berada di dekatmu akan mempengaruhi seluruh bahasa tubuhnya. Kalau kamu memperhatikan bahwa seorang cowok selalu memberikan reaksi yang lebih besar dan lebih antusias ketika berbicara denganmu dibandingkan ketika dia berbicara dengan orang lain maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa kamu memiliki tempat yang istimewa di hatinya. Lanjut ke tanda ke-9 yaitu ketika seorang cowok terus memperhatikanmu bahkan saat kalian tidak sedang berbicara. Ini adalah tanda yang sangat kuat dan sangat romantis karena menunjukkan bahwa perhatiannya kepadamu tidak terbatas pada saat-saat kalian sedang berinteraksi secara langsung melainkan berlangsung sepanjang waktu selama kamu berada di dalam jangkauan pandangannya. Bayangkan misalnya kalian sedang berada di sebuah acara bersama teman-teman dan di satu momen kalian sedang berbicara dengan orang yang berbeda di sudut ruangan yang berbeda. Meskipun dia sedang berbicara dengan orang lain tapi pandangannya akan sesekali melayang ke arahmu untuk melihat apa yang sedang kamu lakukan. Bagaimana ekspresi wajahmu? Apakah kamu sedang tertawa atau sedang terlihat bosan? Apakah ada cowok lain yang sedang mendekatimu? Semua ini dia perhatikan dari kejauhan karena kamu selalu ada di dalam radarnya. Ini juga bisa terjadi dalam konteks yang lebih sederhana misalnya ketika kalian sedang berada di ruang kelas yang sama atau di kantor yang sama. Meskipun kalian duduk di tempat yang berbeda dan tidak sedang berbicara tapi kalau dia menyukaimu maka pandangannya akan sering tertuju ke arahmu. Kamu mungkin sesekali merasakan bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikanmu dan ketika kamu menoleh ke arahnya kamu mendapati dia sedang menatapmu dan kemudian langsung mengalihkan pandangannya dengan sedikit salah tingkah. Itu adalah momen yang sangat manis dan sangat jelas menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan yang kuat terhadapmu. Dalam psikologi ini disebut sebagai selective attention atau perhatian selektif di mana otak kita secara otomatis akan memberikan perhatian lebih kepada hal-hal yang memiliki nilai emosional yang tinggi bagi kita dan kalau kamu adalah orang yang paling berarti baginya maka otaknya secara alami akan selalu mengarahkan perhatiannya kepadamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita masuk ke tanda ke-10 yang mungkin terdengar sederhana tapi sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam yaitu ketika seorang cowok tidak bisa menahan senyumnya saat berada di dekatmu. Senyum adalah ekspresi kebahagiaan yang paling universal dan paling sulit untuk dipalsukan karena senyum yang tulus akan melibatkan seluruh otot wajah termasuk otot-otot di sekitar mata yang membentuk rutan kecil yang dikenal sebagai crow's feet dan ini berbeda dengan senyum palsu yang hanya melibatkan otot-otot di sekitar mulut saja. Ketika seorang cowok benar-benar menyukaimu maka kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuatnya bahagia dan kebahagiaan itu akan tercermin dari senyumnya yang tidak bisa dia tahan meskipun mungkin dia sedang berusaha untuk terlihat cool dan tidak terlalu obvious tentang perasaannya. Bahkan cowok yang biasanya memiliki ekspresi wajah yang datar atau yang dikenal sebagai tipe poker face sekalipun akan kesulitan untuk menahan senyumnya ketika berada di dekat wanita yang disukainya karena kebahagiaan yang dia rasakan saat bersamamu begitu besar sehingga tubuhnya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Bayangkan misalnya kamu tiba-tiba muncul di sebuah acara yang tidak dia sangka akan kamu hadiri. Momen pertama ketika matanya menangkap kehadiranmu kamu akan melihat senyum yang langsung merekah di wajahnya sebelum dia sempat mengontrolnya dan meskipun setelah itu dia mungkin berusaha untuk kembali ke ekspresi normalnya tapi senyum itu sudah terlanjur terlihat dan sudah menjadi bukti bahwa kehadiranmu membuatnya sangat bahagia. Dalam keseharian di Indonesia di mana senyum memang sudah menjadi bagian dari budaya kita karena Indonesia dikenal sebagai negeri senyum. Mungkin agak sulit untuk membedakan antara senyum biasa dan senyum yang didorong oleh perasaan romantis tapi perbedaannya terletak pada intensitas dan durasinya.
Senyum biasa kepada teman akan berlangsung singkat dan ringan, tapi senyum yang didorong oleh perasaan romantis akan terlihat lebih hangat, lebih lama, dan disertai dengan tatapan mata yang penuh kasih sayang sehingga kalau kamu perhatikan baik-baik maka kamu pasti bisa membedakannya. Tanda ke-11 yang perlu kamu ketahui adalah ketika energi dan semangat seorang cowok meningkat drastis saat berbicara denganmu. Ini berkaitan erat dengan tanda ke-8 yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi di sini fokusnya lebih kepada perubahan keseluruhan energi dan moodnya ketika dia berada di dekatmu. Kamu mungkin memperhatikan bahwa ketika dia sedang berbicara dengan orang lain nadanya biasa-biasa saja, postur tubuhnya rileks tanpa ada yang istimewa, dan secara keseluruhan auranya terasa standar, tapi begitu dia mulai berbicara denganmu semuanya berubah. Suaranya menjadi lebih bersemangat, matanya menjadi lebih bersinar, postur tubuhnya menjadi lebih tegap dan lebih terbuka, dan secara keseluruhan dia terlihat seperti orang yang berbeda dibandingkan beberapa menit yang lalu ketika dia masih berbicara dengan orang lain. Ini terjadi karena berinteraksi denganmu memicu pelepasan hormon-hormon kebahagiaan di dalam otaknya seperti dopamin dan serotonin yang memberikan perasaan senang dan bersemangat sehingga seluruh demeanornya berubah menjadi lebih positif dan lebih energetik. Salah satu hal yang perlu kamu perhatikan secara khusus adalah perubahan nada suaranya karena penelitian menunjukkan bahwa nada suara seseorang bisa berubah secara signifikan ketika dia berbicara dengan orang yang disukainya, dan kalau kamu memperhatikan bahwa nada suaranya menjadi lebih cerah dan lebih bersemangat ketika berbicara denganmu dibandingkan ketika berbicara dengan orang lain, maka itu adalah bukti yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan khusus terhadapmu. Tanda ke-12 adalah ketika seorang cowok terus-menerus menyebut namamu dalam percakapan. Ini adalah teknik psikologis yang sudah dibuktikan dapat membangun keintiman dan kedekatan emosional karena mendengar nama sendiri disebut oleh orang lain adalah salah satu suara yang paling menyenangkan bagi otak manusia. Ketika seorang cowok menyukaimu, dia secara tidak sadar akan lebih sering menyebut namamu dalam percakapan karena dengan menyebut namamu dia merasa lebih dekat denganmu dan pada saat yang sama dia juga ingin kamu merasa lebih dekat dengannya. Misalnya alih-alih hanya mengatakan, tadi gimana ulangannya, dia akan mengatakan, Dian tadi gimana ulangannya, atau alih-alih mengatakan, aku setuju sama pendapat itu, dia akan mengatakan, aku setuju sama pendapat kamu Dian. Mungkin terdengar seperti perbedaan yang kecil tapi efek psikologisnya sangat besar karena setiap kali dia menyebut namamu ada perasaan kedekatan yang terbangun antara kalian berdua. Dalam budaya Indonesia di mana cara kita menyapa seseorang bisa menunjukkan tingkat kedekatan dan keakraban kita dengannya, maka perhatikan juga bagaimana dia memanggilmu. Kalau awalnya dia memanggilmu dengan sebutan yang formal seperti Mbak atau Kak tapi kemudian berubah menjadi memanggil nama kecilmu atau bahkan memberikan panggilan khusus, maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia ingin membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih personal denganmu. Tanda ke-13 yang mungkin sedikit mengejutkan adalah ketika nada suara seorang cowok menjadi lebih rendah dan lebih dalam saat berbicara denganmu. Ini mungkin terdengar kontradiktif dengan tanda ke-11 di mana kita membahas bahwa suaranya menjadi lebih bersemangat, tapi sebenarnya kedua hal ini bisa terjadi secara bersamaan karena suaranya bisa menjadi lebih bersemangat dalam hal intonasi dan ekspresi tapi pada saat yang sama nada dasarnya menjadi lebih rendah dan lebih dalam. Ini terjadi karena secara evolusioner suara yang rendah dan dalam dianggap sebagai tanda maskulinitas dan kekuatan, dan ketika seorang cowok berada di dekat wanita yang disukainya maka secara tidak sadar dia akan mencoba menampilkan versi terbaik dari dirinya termasuk dengan menurunkan nada suaranya agar terdengar lebih maskulin dan lebih menarik. Ini bukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja melainkan respons hormonal yang terjadi secara alami ketika seorang pria merasa tertarik pada seorang wanita karena kadar testosteron dalam tubuhnya bisa meningkat saat berada di dekat wanita yang disukainya dan peningkatan testosteron ini bisa mempengaruhi pita suaranya sehingga suaranya terdengar lebih rendah dan lebih dalam. Kalau kamu memperhatikan bahwa suara seorang cowok terdengar berbeda dan lebih dalam ketika dia berbicara denganmu dibandingkan ketika dia berbicara dengan orang lain, maka itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhnya sedang bereaksi terhadap kehadiranmu dengan cara yang hanya bisa dipicu oleh perasaan romantis. Di Indonesia sendiri di mana banyak wanita yang memang menyukai cowok dengan suara yang berat dan berwibawa, perilaku ini menjadi sangat relevan karena secara tidak sadar cowok tersebut sedang mencoba menampilkan kualitas yang dia pikir akan membuatnya lebih menarik di matamu. Sekarang setelah kita membahas semua 13 tanda tersebut, ada baiknya kita juga membahas tentang benang merah yang menghubungkan semua tanda-tanda ini karena kalau kita perhatikan ada satu tema utama yang muncul berulang-ulang di setiap tanda yaitu keinginan untuk memperpendek jarak. Ya,
Semua gerakan dan perilaku yang sudah kita bahas pada dasarnya adalah manifestasi dari satu keinginan yang sangat mendasar, yaitu keinginan untuk lebih dekat denganmu baik secara fisik maupun secara emosional. Tubuh yang condong ke depan adalah upaya untuk memperpendek jarak fisik, kontak mata yang lebih lama adalah upaya untuk memperpendek jarak emosional, sentuhan-sentuhan kecil adalah upaya untuk membangun koneksi fisik. Reaksi yang berlebihan adalah upaya untuk menunjukkan bahwa dia ada di sini dan memperhatikanmu. Menyebut namamu berulang-ulang adalah upaya untuk membangun keintiman. Dan semua ini bermuara pada satu hal, yaitu dia ingin lebih dekat denganmu karena dia menyukaimu. Kunci untuk mengenali tanda-tanda ini adalah dengan memperhatikan apakah ada perbedaan dalam cara seorang cowok memperlakukanmu dibandingkan dengan cara dia memperlakukan orang lain di sekitarnya, karena kalau dia melakukan semua hal yang sudah kita bahas hanya kepadamu dan tidak kepada wanita lain di sekitarnya, maka itu adalah konfirmasi yang sangat kuat bahwa perasaannya memang khusus tertuju kepadamu. Tapi kalau dia melakukan semua hal ini kepada setiap wanita yang dia temui, maka mungkin memang itu adalah kepribadiannya yang ramah dan bersahabat dan bukan tanda bahwa dia menyukaimu secara spesifik. Jadi konteks dan perbandingan adalah kunci untuk menginterpretasikan bahasa tubuh seseorang dengan benar. Yang juga perlu diingat adalah bahwa tidak semua cowok akan menunjukkan semua 13 tanda ini secara bersamaan karena setiap orang memiliki kepribadian dan kebiasaan yang berbeda, sehingga mungkin saja seorang cowok hanya menunjukkan beberapa tanda saja tapi dengan intensitas yang sangat tinggi. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan terhadapmu. Yang penting adalah kamu melihat polanya secara keseluruhan dan bukan hanya mengandalkan satu tanda saja untuk menarik kesimpulan, karena bahasa tubuh harus dibaca sebagai sebuah cerita yang utuh dan bukan sebagai potongan-potongan yang terpisah. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa budaya dan latar belakang seseorang bisa mempengaruhi cara dia mengekspresikan perasaannya, karena di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat, cara seorang cowok Batak mengekspresikan perasaannya mungkin berbeda dengan cara seorang cowok Jawa atau cara seorang cowok Sunda, karena setiap budaya memiliki norma dan ekspektasi yang berbeda tentang bagaimana seorang pria seharusnya berperilaku di depan wanita yang disukainya. Cowok Batak mungkin lebih terbuka dan ekspresif, sementara cowok Jawa mungkin lebih halus dan tertahan karena budaya Jawa memang menghargai kehalusan dan pengendalian diri, sehingga tanda-tanda yang dia tunjukkan mungkin lebih subtle tapi tidak kalah bermakna. Begitu juga dengan cowok Sunda yang dikenal dengan keramahan dan kelembutannya. Dia mungkin menunjukkan perasaannya melalui perhatian-perhatian kecil yang konsisten dan melalui usahanya untuk selalu membuatmu tersenyum. Yang menarik dari semua ini adalah bahwa meskipun cara mengekspresikannya mungkin berbeda-beda, tapi esensi dari setiap tanda tetap sama, yaitu keinginan untuk lebih dekat denganmu dan keinginan untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang istimewa baginya. Jadi jangan terlalu kaku dalam menginterpretasikan tanda-tanda ini dan berikanlah ruang untuk perbedaan individual, karena yang paling penting adalah perasaan yang kamu rasakan ketika berada di dekatnya, karena kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memperlakukanmu dan ada kehangatan yang kamu rasakan dalam setiap interaksi kalian, maka percayalah pada instingmu, karena seringkali intuisi seorang wanita tentang perasaan seorang pria jauh lebih akurat daripada analisis yang rumit. Sekarang mari kita juga membahas tentang apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau kamu sudah mengenali tanda-tanda ini dari seorang cowok yang kamu juga sukai, karena mengenali tanda saja tidak cukup kalau kamu tidak tahu bagaimana meresponsnya dengan tepat. Kalau kamu juga menyukai cowok tersebut, maka hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah memberikan respons yang positif terhadap tanda-tanda yang dia tunjukkan. Misalnya, kalau dia condong ke arahmu saat berbicara, maka jangan mundur atau menjauh, tapi justru pertahankan posisimu atau bahkan sedikit condong ke arahnya juga untuk menunjukkan bahwa kamu juga merasa nyaman dengan kedekatan tersebut. Kalau dia melakukan kontak mata yang lebih lama, maka balas tatapannya dengan senyuman yang hangat, karena itu akan memberikan sinyal kepadanya bahwa kamu juga tertarik dan itu akan memberikan keberanian yang dia butuhkan untuk mengambil langkah selanjutnya. Kalau dia menyentuhmu secara halus, maka jangan menampakkan ekspresi tidak nyaman, tapi tunjukkan bahwa kamu tidak keberatan dengan sentuhan tersebut, dan kalau kamu cukup berani, kamu juga bisa membalas sentuhan tersebut, misalnya dengan menyentuh lengannya saat kalian sedang tertawa bersama. Dalam budaya Indonesia di mana banyak hal yang dikomunikasikan secara tersirat dan tidak secara tersurat, maka bahasa tubuh menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam hubungan romantis, karena banyak perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tapi bisa disampaikan dengan sangat jelas melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Seorang wanita Indonesia yang cerdas dan peka akan bisa membaca semua sinyal ini dengan baik dan meresponsnya dengan cara yang tepat, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang harmonis di mana kedua belah pihak saling memahami perasaan masing-masing tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun tentang cinta.
Ini adalah keindahan dari komunikasi nonverbal yang sudah menjadi bagian dari budaya kita sejak zaman nenek moyang kita dulu, di mana banyak hal yang disampaikan melalui tatapan mata, senyuman, dan sentuhan yang halus. Sekarang mari kita juga membahas tentang perbedaan antara tanda-tanda ketertarikan yang tulus dengan tanda-tanda ketertarikan yang palsu, atau yang hanya bertujuan untuk bermain-main, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk kamu pahami agar kamu tidak salah menginterpretasikan sikap seseorang dan akhirnya terluka secara emosional. Tanda-tanda ketertarikan yang tulus biasanya disertai dengan konsistensi, yaitu dia akan menunjukkan tanda-tanda tersebut secara terus-menerus dan tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Seorang cowok yang benar-benar menyukaimu akan menunjukkan tanda-tanda ini setiap kali dia bertemu denganmu dan bukan hanya ketika dia sedang merasa bosan atau kesepian. Selain konsistensi, tanda-tanda yang tulus juga biasanya disertai dengan usaha yang nyata untuk mengenalmu lebih dalam, karena seorang cowok yang benar-benar menyukaimu tidak hanya ingin berada di dekatmu secara fisik tapi juga ingin memahami duniamu, mengetahui apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu sedih, apa mimpi dan cita-citamu, dan dia akan menunjukkan ketertarikan yang genuine terhadap semua aspek kehidupanmu. Di sisi lain, tanda-tanda ketertarikan yang palsu biasanya bersifat situasional dan tidak konsisten. Misalnya dia hanya menunjukkan ketertarikan ketika kalian sedang berduaan, tapi begitu ada orang lain sikapnya berubah menjadi dingin dan acuh. Atau dia menunjukkan ketertarikan yang sangat intens di satu waktu tapi kemudian menghilang tanpa kabar selama berhari-hari dan baru muncul lagi ketika dia membutuhkan sesuatu. Cowok seperti ini biasanya tidak benar-benar menyukaimu, melainkan hanya menikmati perhatian yang kamu berikan kepadanya, dan ini sangat berbeda dengan cowok yang benar-benar mencintaimu yang akan konsisten dalam menunjukkan perasaannya baik di depan umum maupun saat berduaan. Jadi selalu perhatikan konsistensi dan konteks dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh seorang cowok sebelum kamu menarik kesimpulan tentang perasaannya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa terkadang seorang cowok bisa menunjukkan tanda-tanda ini bukan karena dia menyukaimu secara romantis, tapi karena dia memang memiliki kepribadian yang hangat dan ramah terhadap semua orang. Ada tipe cowok yang memang secara alami sangat ramah, suka melakukan kontak fisik, dan sangat ekspresif dalam berinteraksi dengan siapapun, dan kalau kamu bertemu dengan tipe cowok seperti ini maka kamu perlu lebih berhati-hati dalam menginterpretasikan tanda-tandanya, karena apa yang terlihat seperti tanda ketertarikan mungkin sebenarnya hanya kepribadian dasarnya. Cara untuk membedakannya adalah dengan membandingkan bagaimana dia memperlakukanmu dengan bagaimana dia memperlakukan wanita lain di sekitarnya, karena kalau dia menunjukkan tanda-tanda yang sama kepada setiap wanita yang dia temui maka kemungkinan besar itu memang kepribadiannya dan bukan tanda ketertarikan yang spesifik kepadamu. Tapi kalau dia menunjukkan tanda-tanda tersebut hanya kepadamu atau secara signifikan lebih intens kepadamu dibandingkan kepada wanita lain, maka itu adalah indikasi yang kuat bahwa perasaannya memang khusus tertuju kepadamu. Perlu juga diingat bahwa memahami bahasa tubuh seseorang bukanlah ilmu pasti dan selalu ada ruang untuk kesalahan interpretasi, sehingga jangan terlalu cepat menarik kesimpulan berdasarkan satu atau dua tanda saja, tapi lihatlah gambaran besarnya dan pertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum memutuskan apakah seorang cowok benar-benar menyukaimu atau tidak. Yang paling ideal adalah ketika kamu bisa mengkombinasikan pengamatanmu terhadap bahasa tubuhnya dengan percakapan yang terbuka dan jujur tentang perasaan masing-masing, karena pada akhirnya komunikasi yang jelas dan langsung adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan bahagia. Bahasa tubuh bisa menjadi petunjuk awal yang sangat berguna, tapi pada akhirnya kamu tetap membutuhkan konfirmasi verbal dari cowok tersebut untuk benar-benar memastikan perasaannya. Mari kita juga berbicara tentang bagaimana kamu bisa meningkatkan kepekaanmu terhadap bahasa tubuh orang lain, karena kemampuan ini bukan hanya berguna dalam konteks romantis tapi juga sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, dalam persahabatan, maupun dalam interaksi sosial lainnya. Langkah pertama untuk meningkatkan kepekaanmu adalah dengan mulai memperhatikan bahasa tubuhmu sendiri, karena dengan memahami bagaimana tubuhmu bereaksi dalam berbagai situasi emosional, maka kamu akan lebih mudah mengenali reaksi yang sama pada orang lain. Cobalah untuk memperhatikan apa yang tubuhmu lakukan ketika kamu merasa senang, sedih, tertarik, bosan, atau gugup, dan dengan kesadaran ini kamu akan mulai melihat pola-pola yang sama pada orang-orang di sekitarmu. Langkah kedua adalah dengan mempraktikkan observasi tanpa penilaian, yaitu memperhatikan bahasa tubuh orang lain tanpa langsung menarik kesimpulan, karena kesimpulan yang terlalu cepat seringkali tidak akurat dan bisa mengarahkan kamu pada interpretasi yang salah. Sebaliknya, cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber termasuk bahasa tubuh, nada suara, pilihan kata,
dan konteks situasi sebelum membuat penilaian tentang perasaan seseorang. Langkah ketiga adalah dengan membaca buku atau artikel tentang bahasa tubuh dan psikologi nonverbal karena semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki tentang topik ini semakin tajam kemampuan observasimu akan menjadi. Ada banyak sumber informasi yang tersedia dalam bahasa Indonesia yang bisa membantumu memahami nuansa-nuansa bahasa tubuh dalam konteks budaya Indonesia yang spesifik dan ini akan sangat berguna karena bahasa tubuh memang dipengaruhi oleh budaya sehingga memahami konteks budayanya adalah kunci untuk interpretasi yang akurat. Sekarang sebagai penutup dari pembahasan yang panjang ini aku ingin mengingatkan kamu bahwa cinta adalah sesuatu yang indah dan misterius yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika atau direduksi menjadi serangkaian tanda-tanda dan sinyal. Ya memang benar bahwa memahami bahasa tubuh bisa membantumu mengenali perasaan seseorang tapi jangan sampai kamu menjadi terlalu analitis tentang setiap gerakan dan ekspresi seorang cowok sehingga kamu kehilangan kemampuan untuk menikmati momen-momen indah yang terjadi secara alami dalam sebuah hubungan. Kadang-kadang hal yang paling indah dalam cinta adalah ketidakpastiannya. Adalah debaran jantung yang kamu rasakan ketika kamu tidak yakin apakah dia juga merasakan hal yang sama. Adalah senyuman malu-malu yang muncul ketika pandangan kalian bertemu secara tidak sengaja. Adalah perasaan hangat yang menjalar di seluruh tubuhmu ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganmu. Semua momen-momen kecil ini adalah apa yang membuat cinta menjadi begitu istimewa dan begitu dirindukan oleh setiap orang. Jadi nikmatilah prosesnya, percayalah pada instingmu, dan jangan takut untuk membuka hatimu kepada kemungkinan-kemungkinan baru karena cinta bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Mungkin cowok yang selama ini selalu condong ke arahmu saat kalian ngobrol, yang selalu mencuri pandang ke arahmu dari kejauhan, yang selalu mencari alasan untuk menyentuhmu. Dan yang selalu tersenyum lebar setiap kali melihatmu adalah orang yang ditakdirkan untukmu dan kamu hanya perlu sedikit lebih peka untuk menyadarinya. Cinta memang selalu datang secara tiba-tiba dan untuk bisa meraihnya kamu harus selalu siap baik secara mental maupun emosional. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, teruslah mengembangkan dirimu, dan teruslah membuka hatimu untuk pengalaman-pengalaman baru karena ketika kamu sudah siap maka cinta yang tepat akan menemukan jalannya kepadamu. Siapa tahu momen di mana seseorang yang istimewa menunjukkan semua tanda-tanda ini kepadamu sudah lebih dekat dari yang kamu bayangkan dan yang kamu perlukan hanyalah kepekaan dan keberanian untuk mengenali dan meresponsnya. Jadi mulai sekarang bukalah matamu lebar-lebar, perhatikan bahasa tubuh orang-orang di sekitarmu, dan siapa tahu kamu akan menemukan bahwa ada seseorang yang sudah lama diam-diam menyukaimu dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untukmu dan membantumu menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal cinta yang mungkin selama ini ada di depan matamu tapi tidak kamu sadari karena terkadang jawaban dari pertanyaan terbesar dalam hidupmu ada di detail-detail terkecil yang paling sering kamu abaikan.